Cek, cek. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman sekalian, hari ini kita akan belajar farmasi fisika. Untuk temanya adalah Science of Crystal, atau kita akan membahas suatu kristal. Nah, tetapi untuk pembahasan kristal ini, kita nanti akan membahas hanya di pendahuluannya aja, cuma di luaran ya. Jadi nanti sekitar konsep-konsepnya lah, dan ya cuma berkenalan aja gitu. Oke, karena pada dasarnya kalau di farmasi fisika itu memang biasanya kita tidak ada materi tentang kristal ya. Kalau di RPS itu kan teman-teman lihat ada kristologi, itu sebenarnya bukan kristologi namanya ya, tetapi ada beberapa cabang ilmu yang itu sebetulnya lebih ke arah teman-teman kimia ya, yaitu kristalografi ya, juga kristal itu sendiri ya. Nah, farmasi memang menggunakan sifat dari kristal tersebut pada beberapa pengujian. Akan tetapi untuk ilmu-ilmu dasar dan farmasi fisika ini kita belum mempelajari sedalam itu. Ya, jadi nanti kemungkinan kalau teman-teman yang sudah arahnya ke sains atau penggunaan tentang kristal itu memang akan lebih banyak mendapat materi tentang hal itu ya. Atau nanti biasanya anak farmasi itu kolaborasi dengan teman-teman di kimia atau di MIPA ya, matematika, terus MIPA ya, matematika, ilmu pengetahuan alam ya, ada kimia, fisika, kimia murni, dan lain-lain. Nah, kita hanya membahas atau berkenalan di luarnya aja. Jadi, untuk sekarang kita akan sedikit belajar tentang luarannya saja ya. Oke, jadi yang pertama, sebelum kita masuk, maka objektif dari hari ini, ya, bahasan ini adalah teman-teman mengetahui apa itu kristal. Lalu setelah mengetahuinya, nanti kita akan berkenalan dengan yang namanya kristalografi, lalu juga ada beberapa manfaat yang dapat diambil berdasarkan sifat-sifat dari suatu kristal. Ya, baik. Sebelum kita masuk, teman-teman perlu ketahui dulu ya bahwa secara umum dasar ya, yang paling sederhana, bahwa states of matter atau keadaan suatu materi itu paling dasarnya kita mengenal ada 3. Yang pertama padat, yang kedua cair, dan yang ketiga adalah fase gas. Ya, padat yang kiri, lalu yang gas itu yang paling kanan tuh, yang menguap itu. Nah, ini 3 paling dasar di antara beberapa states of matter yang juga ada, tetapi kita tidak bahas ya, seperti plasma dan lain-lain. Itu bukan ranah di sini. Kita yang kita bahas adalah 3 ini yang paling sering. Padatan, cairan, dan gas. Lalu apa hubungannya dengan kristal? Ya, maka sebelum kita masuk ke kristal, dari ketiga padatan ini, maka kita harus tahu behavior atau sesuatu yang terjadi di dalam setiap zat ini. Seperti ini. Ya, bahwa kalau teman-teman mengetahui setiap senyawa, molekul ya, molekul itu akan berbeda antara fase gas, fase cair, dan fase padat. Ketika mereka berada di fase padat, maka molekul-molekul tersebut akan tersusun secara rapi dan rigid, maksudnya tidak bergerak ya. Nah, membentuk suatu padatan. Kemudian pada saat mereka berada dalam kondisi cairan, maka molekul tersebut tetap padat, akan tetapi mereka memiliki kesempatan atau memiliki kemampuan untuk bergerak gitu ya, secara terbatas. Nah, untuk gas, disinilah stage atau keadaan di mana setiap molekul itu terpencar jauh gitu ya, dan memiliki kebebasan gitu. Nah, itulah perbedaan molekul-molekul dari suatu zat yang berada dalam keadaan gas, cairan, dan padatan. Oke. Nah, dari situ bisa kita lihat ya bahwa ketika kita membahas hal ini,
itu perbedaan antara solid, liquid, dan gas, maka yang bawah itu contoh oksigen ya, oksigen dalam bentuk padat, dalam bentuk cair, dan dalam bentuk gas. Oke. Jadi pertanyaannya adalah kristal itu sebetulnya masuk di fase yang mana? Tuh. Nah, kristal itu masuk di fase yang ini, yaitu padatan ya, gitu. Jadi kita sudah banyak mengenal padatan ya. Kalau teman-teman sudah mengetahui ya, ada banyak sekali, ada gula, ada garam, ada tepung, ada tanah, dan meja yang kita tempati. Bahkan teman-teman ketika nonton ini di HP teman-teman itu kan merupakan suatu padatan gitu ya. Nah, apakah sih yang membedakan antara suatu kristal dengan padatan gitu ya? Kenapa tidak disebut kristal saja gitu? Maka perbedaannya adalah nanti kita bahas di belakang. Maka yang akan kita bahas sekarang adalah suatu solid state atau suatu padatan. Oke. Baik, untuk membahas sebelum masuk ke kristal, maka kita harus ketahui dulu ada dari padatan tersebut ya. Padatan ini solid state itu kita mengenal dua macam bentuk. Yang pertama adalah bentuk kristal dan yang kedua adalah bentuk amorf. Sebetulnya apa kristal dan amorf itu? Ya, analogi sederhananya adalah seperti ini. Teman-teman memiliki yang atas itu adalah suatu tepung, yang bawah itu adalah suatu garam dan gula. Itu. Ketika teman-teman lihat lebih jauh, lebih dekat ya dengan menggunakan mikroskop bahkan hingga mikroskop elektron, maka teman-teman bisa lihat bahwa bentuk dari partikel suatu penyusun dari zat pada tersebut ya, yang tepung di atas dan yang di bawah itu salt dan sugar itu berbeda. Ya, teman-teman bisa lihat sangat terlihat perbedaannya ya. Kalau yang atas itu bulat-bulat, lalu tidak hanya bulat ya, ada beberapa yang lonjong atau enggak beraturan dan ukurannya pun berbeda-beda. Akan tetapi kalau yang garam dan gula itu ya memang secara ukuran ada yang berbeda juga ya, tetapi ada suatu kesamaan di situ yaitu bentuknya gitu ya, dan sifatnya di situ bahwa mereka berbeda dengan yang atas karena di situ tampak seperti sebuah gelas dan kaca gitu ya. Nah, kayak dari situ kita sedikit bisa melihat ada suatu zat padat ya yang amorfos dan ada yang merupakan suatu kristal. Nah, perbedaan lebih jelasnya itu ada di mana? Tuh. Perbedaan lebih jelasnya ada di sini. Oke, belum, maaf ya, harusnya slide selanjutnya. Oke, kita teruskan dulu ya. Nah, ini contoh juga pada suatu senyawa ya, namanya analog dari TPE, tetraphenylethylene, gitu ya. Ada seorang peneliti yang melakukan perbandingan antara kristalin dan amorfos dari suatu senyawa tersebut, gitu ya. Maka ternyata ada BPFT yang paling atas, yang tengah BFT1 dan yang bawah BFT2 itu memiliki suatu kristal ya seperti yang kiri, namun juga ketika berada dalam bentuk amorfos itu atau amorf tadi itu seperti yang kanan. Jadi sangat berbeda sekali ya. Penampakannya pun jauh berbeda. Kalau yang kiri ya seperti ini tadi. Nah, kayak gini ya sudah jauh berbeda sekali. Nah, yang salt dan sugar ini kalau kita lihat lagi secara lebih jauh di mikroskop itu, kita samakan dengan yang atas itu juga sangat berbeda. Perbedaannya seperti apa nanti kita lihat di belakang. Ya, nah, seperti ini ya, kanan dan kiri, amorfos dan kristal itu sangat terlihat sekali perbedaannya. Bedanya seperti apa? Ya, seperti ini. Ya, oke. Jadi bahwa ketika suatu kristal ya dan suatu amorphous tadi ya memiliki suatu struktur kimia yang terdapat satu macam perbedaan yang mendasar yaitu keteraturan ya
di sini terlihat yang lebih, bukan yang lebih ya, yang teratur dan terstruktur itu yang mana? Yang kiri atau yang kanan? Yang kristal. Yang kiri kristalin ya, contohnya quartz di situ, yaitu SiO yang tersusun secara heksagonal seperti itu ya, dan membentuk satu struktur yang rigid dan teratur. Sedangkan gelas itu kita bisa lihat ya, walaupun sama-sama mirip seperti kristal, kan, tetapi kalau diperbesar, kita lihat struktur molekulnya, maka bentuknya tidak beraturan, gitu ya. Tidak beraturan dalam artian ukuran dari, ya ukurannya dan juga ikatannya kayak gitu kan. Nah, oleh karena itu kita masuk ke kristal, ya. Jadi kristal itu dibentuk dari suatu proses kristalisasi, ya. Biasanya itu yang kita temukan kristal di alam itu mineral ya, berada dalam bentuk kristal. Nah, kristal ini sendiri maksudnya gimana? Maksudnya adalah dari proses kristalisasi ya, membentuk kristal, maka kristalisasi ini ya is physical transformation, transformasi secara fisika ya, dari suatu cairan ya, suatu larutan ya, atau suatu gas ya, dan ada lagi suatu solid ya harusnya gitu, to a crystal atau membentuk suatu kristal, di mana kristal itu adalah suatu solid yang apa namanya terdiri atas arrangement internal atau suatu urutan atau apa namanya arrangement ya, arrangement di dalam solid tersebut, arrangement atau kerangka ya pokoknya kayak gitu, kerangka molekul, ion atau atom dari suatu solid tersebut itu terarrange dengan uh, baik gitu ya. Maksudnya ada suatu arrangement dari molekul atau ion atau atom di dalam suatu solid tersebut ya. Nah, beberapa contoh ya di sini ada dari padatan. Ini beberapa contoh aja dari cairan dan dari gas ya. Dari padatan kita ada lelehan padatan. Kalau dari cairan ada presipitasi, hasil presipitasi. Kalau dari gas, hasil dari sublimasi. Yang paling terkenal contohnya gipsum, ya, terus kalsit, terus belerang. Ya. Nah ini beberapa contoh apa namanya kristal yang terbentuk dari berbagai macam ini fase gitu ya. Dan gipsum ini juga ternyata bisa dibentuk dari cairan dan juga gas juga gitu. Secara di alam itu kristal itu seperti ini bentuknya, kayak. Nah, jadi kita di sini yang pertama kali kita bisa melihat perbedaan antara suatu kristal dan suatu amorf. Maka perbedaan mendasar dari suatu kristal dan suatu amorf adalah teman-teman bisa lihat di sini. Ya, ada paling tidak 5 perbedaan ya. Yaitu yang keempat teman-teman lihat ya, contohnya adalah gelas, kalau yang amorf, kalau kristal contohnya adalah diamond atau berlian gitu ya. Atau kalau tadi kita lihat quartz gitu ya. Nah, untuk kita atau anak farmasi itu kita fokuskan di sini. Ini ya. Ya, kelimanya baik untuk dipahami, tetapi kita akan lebih mempelajari di bidang ininya. Yaitu untuk amorphous itu irregular patterns of ion, molecule, and atom in a solid. Ya. Perbedaannya adalah kalau yang amorphous itu tidak teratur konformasinya, sedangkan kalau kristalin itu teratur. Terlihat pada gambar yang kiri bawah. Yang ini. Ini kristal ya, teratur. Kalau yang ini ordernya walaupun suatu solid, itu nggak teratur. Nah, sedangkan untuk yang kedua adalah titik lebur, bahwa suatu kristal itu memiliki titik lebur. Ya, ketika kita panaskan, ya, seiring berjalannya waktu, pemanasan kita tingkatkan, maka ketika teman-teman lihat yang bawah kanan ini, ya, yang itu, maka suatu solid ya, kita ini contohnya 0 derajat itu titik
melting point yang pertama ya. Oh, melting point benar ya. Kalau solid yang bawah ini solid kan. Nih, maka kita lakukan pemanasan dari suhu di sini. Di sini mungkin minus sekian sekian derajat gitu ya. Nah, kita terus panaskan, maka suhunya akan terus naik sampai mencapai titik tertentu. Ya, titik 0 derajat inilah yang kita sebut dengan melting point. Ya. Nah, ketika kita panaskan terus kita panaskan, suhu tidak akan naik. Tetapi di sini terjadi perubahan fase dari fase solid menjadi fase liquid. Ya. Nah, disinilah kayak teman-teman memanaskan ini ya, memanaskan es batu. Nah, suhunya itu nggak berubah, 0 derajat, akan tetapi dari situ terjadi perubahan fase dari es batu menjadi air, ya, air cairan. Nah, kemudian ketika seluruhnya sudah mencair, maka suhu itu ketika kita berikan temperatur maka akan naik, ya, kemudian sampai ke boiling point. Nah, disinilah yang kita namakan melting point. Perbedaannya adalah ketika pada amorphous, ya, maka melting point itu range-nya lebar. Ya, mungkin antara minus 3 atau minus 5 sampai plus 5 gitu ya. Atau berapa, tetapi range-nya itu lebar. Sedangkan kalau kristalin range-nya sangat kecil. Ya, mungkin di sini range-nya minus 0,5 sampai 0,5 gitu ya. Perbedaannya seperti itu. Jadi di range, nah kalau kristalin yang kecil, yang ini ya, yang kanan. Kalau yang amorf itu yang kiri, besar. Jadi dari range-nya. Nah, inilah dua perbedaan mendasar antara amorf dan satu kristalin. Nah, ini adalah satu contoh ya. Ini kalau ini teman-teman kita yang bidang mineralogi ya. Jadi teman-teman kimia atau yang khusus di bidang kristal. Nah, beliau-beliau ini yang mempelajari mengenai kristal beserta mengeksplorasinya gitu. Nah, jadi ketika membahas satu kristal tadi ya, yang definisinya adalah suatu struktur yang tegas seperti ini ya, tersusun secara jelas dari atom-atom penyusunnya tadi ya, maka kita mengenal istilah dari suatu ilmu ya, yang di sini ingin melihat ya arrangement-nya atau ya arrange urutan atau apa sih yang konformasinya ya, dan juga ikatan dari atom-atom yang terdapat pada kristal ya, dan juga melihat geometris dari struktur geometris dari kristalnya atau kristal lattice di sini ya. Lattice ini artinya adalah suatu kisi atau pola dari kristal ya. Ini penjelasannya ada di bawah ya. Nah, inilah yang kita sebut dengan kristalografi ya. Jadi memang kita sebetulnya anak farmasi nggak terlalu membahas di sini ya. Tetapi ya ini cuma pengenalan aja lah ya. Gitu. Oke, jadi kita berkenalan dengan kristal dan yang mempelajari struktur dari kristal tersebut, lalu geometrinya, lalu arrangement dari atau susunan atom di dalam kristal tersebut, juga bondingnya atau ikatan kimianya kita sebut dengan kristalografi. Itu. Nah, di sini juga dari Dr. Iwayan ya, dari beliau dari Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada ya, ini pakarnya di bidang ini juga ya, Fakultas Teknik ini menyebutkan bahwa kristalografi juga merupakan ini ya, pelajaran mengenai penjebaran kristal-kristal yang seperti ini tadi maksudnya. Oke, lalu kristal sendiri merupakan zat padat yang molekulnya atau apa namanya, memiliki susunan atom itu keadaannya teratur, dan keadaan teratur ini bisa kita lihat pada permukaannya yang terdiri dari bidang-bidang datar. Ya, nah ini juga salah satu kata kunci ya, permukaannya bidang-bidangnya datar. Kalau kita lihat yang awal tadi, nah kita lihat ya perbedaan mendasar keduanya antara gula dan garam dengan apa namanya, di sini tepung gitu ya. Jadi bulat-bulat dengan datar itu sangat berbeda. Nah, kristal contohnya
dasarnya adalah dia memiliki bidang datar, gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa melihat perbedaan antara amorf dan kristalin, ya. Yang kanan tidak terstruktur dengan teratur ini ya, dan yang kiri strukturnya teratur, konformasinya ya, geometrisnya pun nanti juga akan teratur. Ya, SIO ini penyusunnya yang merupakan suatu kaca gitu ya, penyusun kaca. Kalau tidak beraturan ya, kita lihat kaca itu ternyata struktur kristalnya, bukan maaf, maksudnya struktur penyusunnya itu tidak beraturan. Akan tapi quartz ya, itu strukturnya beraturan, sama-sama SiO akan tetapi beda keteraturannya. Yang kita bilang kristal itu bukan yang ini tetapi yang kiri. Oke. Nah, ini sebagai contoh juga ada satu obat ya, palbociclib ya di sini. Nah, teman-teman bisa lihat perbedaan antara kristal dari palbociclib dan amorf dari palbociclib ya. Jadi sangat berbeda sekali ya. Kalau amorf itu nggak jelas, ya tidak ada suatu keteraturan di situ. Kalau yang kristal itu ada keteraturan bentuknya, walaupun tidak persis sama, tetapi ada suatu pola-pola tertentu. Tuh. Nah, ini kita lihat juga ya konformasi dari garam dan gula ya. Secara struktur itu seperti ini penyusun atom-atomnya ya, Na dan Cl ya. Cl, NaCl, NaCl membentuk suatu kubik di sini. Nah, inilah yang kita sebut dengan kristal NaCl. Nah, kita ingin lihat lebih jelas seperti ini ya. Dari susunan yang kecil seperti ini akan terus membesar menjadi susunan NaCl yang jauh lebih besar. Nah, inilah kita sebut dengan struktur kristal NaCl karena keteraturannya ya. Tuh, kalau yang bawah itu kristal gula. Tuh. Ingin lebih jelas lagi, nah kita perbesar ya. Dari satu Na dan satu Cl akan menjadi satu NaCl kristal. Nah, bentuknya adalah seperti ini. Oke, baik. Lalu untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai kok bisa sih terbentuk satu kristal gitu kan. Kita lihat di video yang kedua ya.